Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya. Dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan syukur bagi kemuliaan-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Litani Mazmur Pujian dari Mazmur 3 ayat 4 dan 5. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhan Yesus selalu
Selamat malam, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini. Engkau himpunkan kami sebagai keluarga Tuhan untuk bersama-sama beribadah dan berbakti kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, serta terangilah dengan Roh Kudus, agar kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Umat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, keluarga yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Meskipun kita ada dalam situasi pandemi yang menjadikan kita harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas setiap hari, namun kiranya kita tetap sukacita dan memiliki damai sejahtera. Renungan malam hari ini diberi topik selalu bersyukur. Dan jika kita telah membaca juga renungan pagi dalam SBU, itu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 yang diberi judul Doaku. Berdoa dan bersyukur merupakan satu rangkaian firman Tuhan yang sangat bermakna dan memainkan peranan penting dalam kehidupan setiap insan yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Mengapa saya katakan berdoa dan bersyukur sangat bermakna dan berperan dalam kehidupan kita? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan media di mana setiap orang percaya dapat berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan bersyukur adalah hal yang dikehendaki Allah dari kita umat yang percaya. Berdoa dan bersyukur adalah merupakan rangkaian nasihat-nasihat dari Paulus yang dituangkan dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan 22, yang jika kita membacanya dan merenungkannya dengan baik, maka banyak hal yang dapat kita pahami, bahwa kita patut selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi hidup dan kehidupan bagi kita.
Tesalonika sebagai ibu kota provinsi Makedonia yang letaknya sangat strategis dan menjadi pusat perniagaan dengan penduduk yang beragam latar belakangnya, juga agama yang dianut pun beragam. Umat yang dikasihi Tuhan, perjalanan Paulus bersama Silas dan Timotius yang bersama-sama melayani jemaat mayoritas non-Yahudi yang baru bertumbuh di kota Tesalonika tidak berjalan biasa-biasa dan aman-aman saja. Tetapi juga mereka mendapat tantangan, tekanan-tekanan, dan kesulitan. Bahkan penganiayaan dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mereka tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Paulus di kota Tesalonika, sehingga Paulus harus pergi dari kota itu. Di dalam situasi dan tekanan yang dihadapi saat itu, justru memberi motivasi untuk Paulus melakukan hal-hal yang baik dengan cara memberi nasihat, yaitu meminta jemaat untuk senantiasa bersukacita dan tetap berdoa, serta mengucap syukur dalam segala hal. Paulus memberi nasihat yang bertujuan untuk menguatkan serta memberi semangat, sekaligus mendorong jemaat agar mereka tetap setia, meskipun saat itu mereka harus mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Secara keseluruhan, jemaat di Tesalonika tumbuh dan berkembang dengan baik. Semangat mereka membuat Paulus takjub, namun mereka pun masih terus mengalami dan berhadapan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak senang dengan kehadiran mereka. Ajakan Paulus kepada umat untuk tetap bersyukur dan berdoa, meskipun ada tekanan maupun penganiayaan, adalah merupakan suatu pesan yang memberi semangat. Tetap taat dan setia kepada Tuhan, serta rasa terima kasih atas apa yang Tuhan telah lakukan dan apa yang mereka rasakan sebagai wujud kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa yang telah dilakukan oleh Paulus untuk jemaat di Tesalonika saat itu juga menyadarkan dan mengingatkan kita, umat yang percaya pada Tuhan, untuk tetap berdoa dan bersyukur. Selalu bersyukur bukan sekedar merupakan rangkaian kata yang manis, tetapi itu merupakan seruan untuk mengingatkan kita agar melakukan tindakan nyata yang dilakukan dengan penuh sukacita dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita dalam situasi saat ini, di mana kita semua dapat merasakan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan setiap hari yang sudah selama kurang lebih 16 bulan kita berada dalam masa pandemi, di mana dampak dari situasi ini mungkin saja tidak mudah untuk diterima dan dijalani dengan rasa syukur. Bahkan dalam pelayanan gereja pun sangat terasa ada batasan-batasan tertentu yang harus kita ikuti. Antara lain, harus beribadah di rumah masing-masing. Sebagai umat Tuhan yang berjuang dalam kehidupan yang penuh tantangan saat ini,
Banyak yang mengalami PHK, banyak yang mengalami kondisi ekonomi keluarga yang sulit, banyak yang mengalami kesulitan karena terpapar COVID, sehingga harus dirawat di rumah-rumah, bahkan juga di rumah sakit. Bahkan anak-anak pun juga terpapar COVID. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan menghadapi persoalan ini? Apakah kita masih tetap taat dan setia, serta tetap bersyukur dan berharap kepada Tuhan? Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Apapun yang sedang kita alami, tetaplah yakin bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur karena Allah baik dan sangat baik dalam hidup kita, sebagaimana Paulus meminta jemaat di Tesalonika untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Umat yang dikasihi Tuhan, syukur yang kita nyatakan adalah bentuk kesaksian hidup bahwa Allah terus berperkara setiap saat guna mendatangkan kebaikan-Nya dalam kehidupan yang Dia berikan. Bila kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita ini, seharusnya bibir kita tak akan pernah berhenti berucap terima kasih dan memanjatkan ucapan syukur yang tulus kepada-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Oleh karena itu, tidak ada kata selain bibir yang senantiasa memuliakan Tuhan melalui ucapan syukur, karena di balik ucapan syukur terdapat berkat yang begitu besar. Janganlah kita hanya bersyukur saat kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan ketika kita mengalami persoalan, kita akan mengeluh dan bersungut pada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kunci supaya kita tetap bersyukur adalah selalu melihat kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Renungkanlah bahwa keberadaan kita sampai saat ini semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Walaupun ada banyak masalah yang terjadi, hal itu tidak dapat menghapuskan kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Sebab kemuliaan-Nya jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Saat kita terus melihat kebesaran Tuhan dan tidak hanya berfokus pada masalah yang terjadi, maka kita akan dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, yang melebihi semuanya. Oleh karena itu, marilah kita tetap percaya bahwa setiap pemberian Tuhan itu baik adanya. Hidup penuh dengan ucapan syukur dan sikap hati yang selalu bersyukur merupakan salah satu tanda bahwa kita memiliki kedewasaan rohani. Sebab dalam kedewasaan rohani itu, kita dapat menerima setiap situasi yang terjadi.
kondisi yang kita alami dalam kehidupan ini akan terus silih berganti. Oleh karena itu, berhentilah mengeluh atau cemas. Sebab Tuhan selalu beserta kita. Asal kita yakin dan percaya dengan iman yang sungguh dan awali setiap hari dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari itu kita akan merasakan damai dan hidup kita akan berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jika kita menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, maka hendaklah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan yang menyertai, kita tak akan mampu menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan ada selalu untuk kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup, terima kasih atas waktu anugerah-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Kami dapat menikmati kebersamaan dalam ibadah keluarga di malam ini untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran dan pemahaman firman yang telah diberitakan. Kiranya kami bukan saja sekedar membaca dan mendengar, tetapi kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu dari sektor 1 sampai dengan 10 yang mengikuti ibadah keluarga ini di tempat mereka masing-masing. Juga tamu jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini.
Engkau mendengar segala permohonan dan pergumulan hidup mereka, pribadi maupun keluarga. Tuhan, mampukanlah mereka untuk selalu hidup dalam terang-Mu. Kami juga mau mendoakan pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil dimanapun berada. Tuhan campur tangan dan memberkati gereja-gereja yang dengan segala upaya mengabarkan Injil dan melaksanakan program mereka untuk membangun persekutuan umat Tuhan sebagai gereja Tuhan, secara khusus di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya upaya pekabaran Injil terus berkembang, dan Tuhan memberkati segala pelayanan yang dilakukan, juga hamba-hamba Tuhan, serta umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami juga mendoakan pemerintah, bangsa, dan negara kami, bersama dengan aparat keamanan yang sedang berupaya untuk mengatasi segala persoalan bangsa ini, terutama dalam mengatasi wabah COVID-19. Tuhan berkati segala upaya apapun yang sedang dilakukan untuk memutus mata rantai wabah ini. Juga pelaksanaan vaksin kepada seluruh warga masyarakat yang sedang dilakukan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Kami juga mendoakan tim medis, para dokter, dan perawat yang bekerja di semua rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Mereka sedang berupaya untuk menangani pasien. Tuhan memberkati mereka. Juga semua peralatan yang digunakan, kiranya tercukupi sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat berfungsi dengan baik. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang menderita disebabkan terjadinya bencana alam di NTT, Jawa Timur, dan di beberapa tempat lainnya. Kami serahkan mereka di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kuatkan iman mereka dan cukupkanlah segala apa yang mereka butuhkan. Kami mendoakan juga warga jemaat dari sektor 1 sampai dengan 10 dan juga tamu jemaat yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Juga yang sedang dalam pemulihan, yang kami sebutkan nama mereka masing-masing. Ibu Irma Siahaan, Ibu Karmelia J. Luntungan, Diaken Sulaiman, Saudara Russell Lasamahu, Ibu Poppy Rompas, Ibu Reta, Ibu Sukaryanto, Ibu Elsia Suot Oroh, Ibu Margareta Paat, Saudara Jimmy Malawau, Bapak Yan dan Ibu Mari Haspers, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Foni Boylan, Bapak Robert Barus, anak Lisa, Ibu Panggabean, Saudara Hendrik Karel Kemal, Ibu Suranti Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Elizabeth Taroreh, Penatua Freddy Marentek, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Yakob, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Jane Rantung, Ibu Tilan Malawau, Ibu Fatonah, Bapak Jamie Mamesa, Bapak Hers Pati, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Henok, Ibu Susi Peters, Bapak Poniman, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Jack Lumunon, Ibu Saleha Tobing, Saudara Pramanaya Prema Cokronegoro, Penatua
Ede Parapat, Saudara Ramses Tobing. Juga umatmu yang sedang terpapar COVID, yang ada di rumah sakit maupun yang sedang dalam proses isolasi mandiri di tempat mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya ada campur tangan Tuhan dalam segala upaya pengobatan maupun pemulihan. Jamah akan tubuh-tubuh mereka yang sakit, dan kuatkanlah iman mereka ya Tuhan, agar mereka tidak berputus asa, tetapi tetap menaruh pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap anggota keluarga yang dengan sukacita merawat dan menemani yang sakit. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang berduka cita, keluarga Haspers, sektor pelayanan 6, yang berduka cita atas meninggalnya Ibu Heni Widyastuti Haspers pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Keluarga Tuasela de Quelju, sektor pelayanan 5, yang berduka cita atas meninggalnya Ibu Louise Antoinette Tuasela de Quelju pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Keluarga Tyson Talahatu, sektor pelayanan 1, yang berduka cita atas meninggalnya Ibu Fiona Tyson Talahatu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Juga keluarga Liklik Watil, sektor pelayanan 8, yang berduka cita atas meninggalnya Ibu Liklik Watil pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Kiranya Tuhan sumber sukacita memberi penghiburan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong mereka, berilah kekuatan dan sempurnakanlah sukacita mereka di hari-hari anugerah Tuhan yang indah ini. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang hidup dalam kesendirian, juga anak-anak tanpa orang tua. Kiranya Tuhan yang menjadi pendamping mereka, dan berkatilah mereka ya Tuhan. Kami mendoakan juga para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk melayani dimanapun mereka berada. Dan secara khusus bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di GPIB Bukit Muria ya Tuhan. Pendeta Nyonya Menita Wungo Damping bersama keluarga. Pendeta Nyonya Herlina Raintung bersama keluarga. Dan Pendeta Yohanes November Tahulending bersama keluarga. Tuhan memberkati. Kiranya Roh Kudus menuntun mereka untuk dapat melayani dengan sungguh dan dipenuhi hikmat sorgawi. Kami mendoakan hamba-Mu Diaken Effort Saetapi yang bertugas sebagai liturgos, juga tim multimedia dan para pegawai yang telah membantu berjalannya ibadah keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mendoakan juga seluruh presbiter, pengurus-pengurus pelkat dan komisi yang dengan setia melayani Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Malam telah menjadi bagian bagi kami. Dan kami begitu yakin akan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, serta perlindungan-Mu akan tetap ada dan menjadi bagian bagi kami setiap keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 10. Ya Tuhan, terimalah doa syukur dan permohonan kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini, dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan, dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Hidupku dalam tangan
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.